Selamat pagi dan salam Horas dari Tanah Batak, Kota Parapat. Pada video part 1 kemarin, kami sudah membawa sobat listener mengeksplor Danau Toba dan sekitarnya melalui sisi barat Danau Toba, masuk ke Pulau Samosir, terus nyebrang dengan feri ke Parapat. Pada part 2 video ini, rute kami adalah pertama, mengeksplor dulu kota Parapat, lalu meluncur ke air terjun Sipiso-Piso lewat sisi timur Danau Toba. Kemudian ke Taman Alam Lumbini mengunjungi Pagoda Shwedagon, terus belanja ke Pasar Buah Brastagi, dan terakhir meninggalkan Danau Toba dan sekitarnya menuju kota Medan. Pagi hari ini cuaca cerah dibaluti suhu yang sejuk di kota Parapat. Udaranya pun terasa menyegarkan. Sang matahari mulai menampakkan dirinya dari belahan timur, menyinari kota Parapat, sebuah kota kecil dengan kontur tanah berbukit-bukit nan hijau alami, menyuguhkan panorama yang indah dari tepian Danau Toba. Parapat adalah sebuah kelurahan yang merupakan bagian dari Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Didiami sekitar 10 ribuan penduduk dengan mayoritas suku Batak Toba beragama Kristen. Mereka hidup berdampingan, berbaur dengan suku lain dan agama yang berbeda-beda. Parapat sudah lama menjadi magnet bagi para wisatawan baik lokal maupun asing yang datang untuk menikmati keindahan Danau Toba dan Pulau Samosir, dan juga objek wisata di sekitar Parapat seperti Bukit Simar Jarunjung, Batu Gantung, Taman Eden, Bukit Gibeon, dan lain-lain. Imbas positifnya, banyak penginapan sederhana dan hotel berbintang dibangun di sekitar Parapat. Untuk menarik tamunya menginap, hotel-hotel berlomba-lomba menyediakan fasilitas kapal-kapal pesiar yang bisa dipakai untuk berkeliling menikmati keindahan panorama Danau Toba. Bagi masyarakat pelaku usaha pariwisata, Danau Toba banyak mendatangkan keuntungan bagi mereka. Tetapi buat para nelayan di sekitar danau ini, info yang kami peroleh adalah kebalikannya. Mereka dibayangi kesedihan karena tangkapan ikan endemik dan ikan lainnya semakin hari semakin berkurang. Penyebabnya adalah ikan red devil atau ikan setan merah, sejenis ikan predator yang doyan memangsa telur, dan ikan-ikan endemik juga jenis ikan lainnya yang lebih kecil. Ikan red devil ini kabarnya sudah merajalela di Danau Toba. Sebagai contoh adalah seperti yang kami rekam ini. Dengan mudah sekali kami dapatkan di pinggir-pinggir danau dan tidak ditangkapi oleh penduduk karena ikan ini tidak enak disantap, tidak banyak dagingnya, dan kalau sudah dingin menjadi agak keras. Begitu info penduduk setempat. Sedangkan ikan yang menjadi santapan penduduk seperti ikan lobo-lobo yang khas Danau Toba sudah lenyap. Demikian juga ikan bilih yang terkenal itu juga sudah hilang. Ikan-ikan red devil ini adalah ikan invasif yang cepat sekali berkembang biak. Kondisi ini kalau dibiarkan terus tentunya akan mengganggu keanekaragaman hayati jenis ikan lainnya di kaldera Toba dan mengganggu perekonomian masyarakat sekitarnya. Apakah kondisi seperti ini benar adanya? Tentunya pemerintahlah yang lebih kompeten menjawab, memastikan hal ini, dan mencarikan solusinya jikalau kondisi ini benar adanya. Seperti diketahui, Danau Toba telah ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark pada bulan Juli 2020 lalu. Dengan salah satu rekomendasi pada saat penetapan adalah mendorong biodiversity atau keanekaragaman hayati. Penetapan seperti ini akan direview 4 tahun sekali. Berarti akan jatuh pada tahun depan 2024.
Semoga saja pemerintah daerah siap mempertahankan status Danau Toba tetap sebagai UNESCO Global Geopark. Rute berikutnya adalah air terjun Si Piso-Piso yang akan ditempuh sekitar 2 jaman lewat sisi timur Danau Toba ke arah utara. Meninggalkan Kabupaten Simalungun memasuki Kabupaten Karo. Air terjun Si Piso-Piso terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merek, atau sebelah utaranya Danau Toba. Terletak di perbukitan dengan ketinggian sekitar 800 mdpl yang masih dikelilingi lingkungan yang asri nan hijau dan udara sejuk menyegarkan, membuat para wisatawan cukup nyaman dan betah berlama-lama di sini. Secara geografis, Desa Tongging sendiri letaknya lebih rendah dan persis di depan air terjun Si Piso-Piso. Desa ini didiami mayoritas dari 3 suku Batak, Karo, Toba, dan Pakpak. Mata pencahariannya adalah menjadi petani, nelayan, dan tentu saja dari pariwisata dengan menyewakan perahu-perahu untuk berkeliling di Danau Toba, menyediakan penginapan, rumah makan, dan lain-lain. Buat kami yang pertama kali berkunjung ke sini, kesan pertama yang unik dari air terjun ini adalah kita bisa menyaksikan air terjun ini dari 2 sisi yang berbeda, dari atas dan dari bawah. Dari sisi atas, dengan posisi hampir sejajar dengan kita berdiri, bisa langsung melihat sumber keluarnya mata air terjun Si Piso-Piso. Posisi seperti ini tentunya sangat langka. Umumnya air terjun yang sering kita temui adalah dengan posisi kita berada di bawah tempat jatuhnya air terjun. Sulit melihat sumber mata airnya yang jauh di atas kepala kita, seperti beberapa air terjun yang kami temui di Lombok. Dari posisi di bawah tempat jatuhnya air terjun Si Piso-Piso, sambil menikmati langsung gemuruh dan terpaan airnya. Tentunya kalian juga bisa sambil bermain air. Untuk mendapatkan view ini harus berjuang melewati ratusan anak tangga yang menguras tenaga dan waktu, baik saat turun dan lebih berat lagi saat naik kembali. Air terjun ini terbentuk dari sungai bawah tanah di Plato Karo yang mengalir melalui sebuah goa di sisi kawah Danau Toba. Air yang keluar dari goa yang berukuran tidak begitu besar itu meluncur deras membentuk garis vertikal sempurna jatuh pada ketinggian 120 meter. Jikalau langsung kena badan, akan cukup menyakitkan seperti diiris pisau. Inilah versi pertama masyarakat yang menamai air terjun ini sebagai Si Piso-Piso. Kata pisau artinya pisau. Sedangkan versi kedua, masyarakat menamai Si Piso-Piso diambil dari nama gunung Si Piso-Piso yang memiliki ketinggian 1860 mdpl yang berada di timur laut dari lokasi air terjun ini. Dengan semakin membaiknya kondisi COVID, banyak wisatawan mulai kembali lagi ke air terjun ini. Ini membawa dampak positif. Para pengusaha pun mulai kembali melirik area sekitar sini, menanamkan modalnya membangun hotel, resto, dan kafe seperti proyek di depan kita ini. Buat sobat yang masih betah berlama-lama, pengen menikmati kesejukan dan daya tarik keindahan alam di sekitar Si Piso-Piso dan Danau Toba, bisa menyiapkan diri menginap di sekitar sini. Tersedia hotel-hotel atau villa seperti ini. Dari harga 100 ribuan sampai sejutaan per malam juga ada. Ada taman bunganya untuk bersuah foto dan untuk memanjakan mata para wisatawan. Tidak ketinggalan untuk urusan perut, dari warung makan sederhana sampai resto modern juga tersedia di sekitar sini. Rute berikutnya lanjut ke Pagoda Shwedagon sekitar 1,5 jam dengan perjalanan darat.
Pagoda Shwedagon. Yang ini adalah replikanya. Kalau aslinya yang ini ada di kota Yangon, Myanmar. Nama aslinya adalah Shwedagon Zedidao, The Great Golden Mountain Stupa, atau stupa gunung keemasan yang agung. Letaknya di atas bukit Singutara dan stupanya memang dilapisi emas sungguhan dan dihiasi sekitar 7.000 berlian dan batu permata seperti rubi, topas, safir, dan lain-lain. Replika pagoda Shwedagon yang terletak di dalam Taman Alam Lumbini di Desa Tongkoh, Brastagi, Kabupaten Karo ini hanya dicat berwarna emas saja. Kedua-duanya adalah tempat beribadahnya umat Buddha buat semua aliran. Infonya begitu. Cuma bedanya yang di Myanmar adalah milik negara, kalau yang di Desa Tongkoh adalah milik pribadi dengan anonim. Replika pagoda dengan tinggi 46,8 meter, panjang 68 meter dan lebar 68 meter ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya masuknya. Pengunjung non-Buddha selain menikmati kemegahan replika pagoda ini juga bisa berfoto-foto dengan memakai baju adat Korea, Jepang, dan Cina yang disewakan di sini, dan atau sekedar menikmati keindahan taman seluas 3 hektar di sekitar pagoda ini. Bangunan ini diresmikan Oktober 2010 dan tercatat memecahkan rekor muri karena saking besar dan fenomenalnya yang dihadiri sekitar 1.300 biksu dan ratusan umat Buddha dari mancanegara. Rute berikut Pasar Buah Brastagi. Jaraknya sekitar 20 menit dari Pagoda Shwedagon. Sebelum ke pasar buah, bisa juga mampir dulu ke peternakan sapi Gundaling Farmstead, semacam agrowisata yang memadukan peternakan, pertanian, restoran. Konsepnya farm to table, artinya bahan baku restonya semaksimal mungkin bersumber dari peternakannya sendiri. Dan buat pengunjung yang menikmati hidangan dari restonya di sini, juga bisa sambil menyaksikan langsung sapi-sapi jenis Friesian Holstein merumput dan disedot air susunya dengan mekanisasi. Susu produk dari sapi hitam putih ini dan turunannya berupa keju juga bisa diorder di sini. Secara geografi, Brastagi berada di ketinggian sekitar 1.300 mdpl. Dikaruniai udara yang sejuk menjadikannya tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Tempat ini buat warga Medan adalah kayak puncaknya Bogor buat warga Jakarta. Sehingga pada hari libur banyak dibanjiri warga dari Medan yang hanya perlu menempuh sekitar 2,5 jam atau jaraknya 60 km sampai di Brastagi ini. Pasar tradisional yang sudah eksis sejak tahun 1910-an ini berdiri di atas lahan seluas 1 hektar, menjajakan aneka ragam sayur mayur dan buah-buahan. Semuanya masih segar-segar karena memang hasil panennya berasal dari para petani di tanah Karo ini. Transportasinya juga mudah, hanya hitungan 1-2 jam hasil panen sudah nyampe ke pasar ini. Sayuran yang dijual ada wortel, selada, bayam Jepang, kentang, bit, lobak merah, terong, labu kuning, dan lain-lain. Buah-buahannya ada jeruk, alpukat, mangga, kesemek, markisa, salak, dan banyak jenis buah lainnya. Jeruknya manis, airnya banyak. Mangga di sini juga khas, bentuknya kecil, berserat banyak. Manis, airnya banyak, tapi dagingnya hampir tidak ada. Penataan tempat dan barang dagangannya terlihat cukup rapi dan teratur ya sahabat. Dikelompokkan sesuai jenis dagangannya. Kondisi pasarnya yang bersih juga menjadi kelebihan dan daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
letak Brastagi yang diapit Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak, yang kedua-duanya merupakan gunung berapi yang masih aktif, menghasilkan tanah yang subur buat Brastagi. Representasikan namanya yang berarti gudang beras. Alhasil daerah ini menjadi penghasil buah dan sayur mayur terbesar di Sumatera Utara. Selain sayur mayur dan buah-buahan, di sini juga tersedia toko-toko pakaian. Jual aneka macam bunga dan bibitnya, juga tanaman dan bibitnya. Buat yang pingin keliling pasar, juga tersedia kuda yang disewakan dan dokar. Sahabat sekalian, kami akan segera mengakhiri part 2 jalan-jalan di Danau Toba dan sekitarnya hanya sampai di sini. Dan kami akan segera meluncur ke kota Medan. Sampai berjumpa ya di video kami selanjutnya, jalan-jalan dan kulineran di kota Medan. Horas!